Halo, di sini saya akan menjelaskan RPP rantai makanan yang telah saya buat. Dengan identitas sekolah yang pertama itu satuan pendidikan ada di SD Negeri 3 Kalongdosari. Fase atau kelasnya fase C atau kelas 5. Semester 1 ganjil tahun pembelajaran 2022/2023. Lingkup materi rantai makanan. Pelaksanaannya 1 kali pertemuan. Yang B itu adalah kompetensi awal. Yang pertama ada peserta didik mengetahui hewan atau tumbuhan memerlukan makanan. Yang kedua itu peserta didik mengetahui peristiwa makanan dan dimakan antara makhluk hidup. Yang C ada profil pembelajaran Pancasila. Profil pembelajaran Pancasila yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis. Yang D ada sarana dan prasarana. Yang pertama buku pegangan guru dan siswa, lembar kerja peserta didik atau LKPD, selanjutnya buku gambar, pensil penghapus, dan alat mewarnai. Target peserta didik. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dan bentuk rantai makanan. Yang terakhir, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Selanjutnya F. Model pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 Kalangdosari dengan model tatap muka di kelas melalui kegiatan ceramah dan tanya jawab presentasi. Selanjutnya ada kompetensi inti. A. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Yang terakhir, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan. Yang B. Pemahaman bermakna. Yang pertama itu peserta didik mengetahui semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua itu peserta didik mengetahui hewan dan tumbuhan saling membutuhkan. Yang C ada pertanyaan tematik atau pertanyaan pancingan. Pertemuan pertama, yang pertama itu bagaimana makhluk hidup dan pada ekosistem mendapatkan makanan. Yang kedua, bagaimana tanaman dan hewan dalam ekosistem mendapatkan makanan. Yang ketiga, bagaimana makhluk hidup dalam ekosistem saling berkaitan satu sama lainnya. D. Persiapan pembelajaran. Persiapan yang dilakukan pada model pembelajaran tatap muka melalui demonstrasi dan penugasan sebagai berikut. Pertama, menyiapkan materi pembelajaran tentang rantai makanan, membuat rantai makanan, menyiapkan perangkat multimedia atau laptop, proyektor, screen sebagai media tayangan, menyiapkan LKPD yang akan digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran, menyusun kisi-kisi penilaian, menyiapkan instrumen asesmen sumatif lingkup materi yang akan digunakan untuk penilaian, dan yang terakhir ada menyiapkan bahan remedial dan pegayaan sebagai proses tindak lanjut pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Pertemuan 1 rantai makanan. Kegiatan awal, yang pertama, peserta didik dan guru berdoa bersama sebelum melakukan pembelajaran. Yang kedua, guru melakukan presentasi dengan memanggil nama peserta didik. Yang ketiga, guru melakukan pengecekan persiapan peserta didik sebagai memeriksa kesiapan guru, buku dan tulis yang dibutuhkan. Yang keempat, guru menyampaikan lingkup materi, tujuan pembelajaran, dan kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan. Yang kelima, peserta didik menjawab pertanyaan awal dari guru. Yang pertama, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan. Yang kedua, bagaimana cara hewan mendapatkan makanan. Selanjutnya memasuki kegiatan inti. Yang pertama itu guru memaparkan materi tentang rantai makanan. Yang kedua, guru memberikan penjelasan bahwa dalam pembelajaran kali ini, siswa kelas 5 akan mencari informasi dan memahami tentang rantai makanan. Yang ketiga, guru melakukan tanya jawab. Menurut pendapatmu, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Bagaimana jika salah satu komponen pada rantai makanan
jumlahnya tidak terkendali. Yang ketiga itu dapatkah kamu membuat sebuah gambar rantai makanan yang seimbang? Guru menampung semua jawaban siswa. Yang terakhir itu guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan di atas untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik yang akan didiskusikan dalam bentuk LKPD. Yang keempat itu guru memberikan pengarahan untuk mengerjakan LKPD. Selanjutnya guru membagikan sumber pembelajaran dan LKPD kepada siswa kelas 5 dan tetap diberikan bimbingan secara penuh. Selanjutnya siswa dibimbing hingga mampu menyelesaikan seluruh tahapan yang ada pada LKPD sehingga siap untuk presentasi. Yang terakhir itu siswa mempresentasikan hasil gambar rantai makanan dan siswa yang lain memberikan tanggapannya. Yang terakhir itu ada kegiatan inti. Yang pertama itu guru melaksanakan refleksi pembelajaran dengan bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Yang kedua itu guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar. Yang terakhir itu guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita memasuki asesmen. Asesmen diagnostik non-kognitif. Pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta didik meliputi: yang pertama, bagaimana kabarmu hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Yang ketiga, apa saja kegiatan yang kamu lakukan di rumah selain belajar? Yang keempat, apakah orang tuamu menemanimu belajar di rumah? Dan yang terakhir, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Yang selanjutnya itu ada asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama itu identifikasi materi yang akan diujikan. Selanjutnya ada pertanyaan, selanjutnya kemungkinan jawaban, skor atau kategori, yang terakhir itu ada rencana tindak lanjut. Selanjutnya ada asesmen formatif. A. Sikap. Yang pertama, mengerjakan tugas dengan materi. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan dibantu oleh teman. Yang ketiga, aktif bertanya dan menjawab pertanyaan atau berpikir kritis. Yang keempat, tugas saya dikerjakan oleh orang lain. Yang kedua itu ada asesmen sumatif lingkup materi. Asesmen sumatif lingkup materi dilaksanakan: A. Jenis asesmen penugasan, B. Bentuk asesmen tertulis. Baik, selanjutnya kita masuk ke lembar LKPD. Pertanyaan pertama yaitu peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup disebut: A. Simbiosis, B. Ekosistem, C. Rantai makanan, D. Parasitisme. Yang kedua itu perhatikan rantai makanan di bawah ini. Pertama, padi, tikus, ular, burung elang. Kedua, filoplankton, zooplankton, udang, cumi-cumi. Yang ketiga, rumput, zebra, singa. Yang terakhir, tanaman, tomat, ulat, ayam, ular. Rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Pertanyaan yang ketiga yaitu, pada gambar tersebut yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1 adalah gambar nomor A1, B5, C3, D2. Pertanyaan yang keempat yaitu, pada gambar tersebut jika katak mengalami kepunahan, maka yang terjadi adalah: A. Elang semakin banyak, B. Ular memakan padi, C. Elang tidak dapat makan, D. Belalang semakin banyak. Pertanyaan yang terakhir yaitu, organisme yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 3 adalah: A. Belalang, B. Katak, C. Elang, D. Ular. Skor penilaian sama dengan jumlah benar dikali 20. Selanjutnya kita memasuki pengayaan remedial. Yang pertama, pengayaan. Peserta didik yang sudah menguasai materi harmoni dalam ekosistem dibuat soal literasi dan numerasi yang berkaitan dengan harmoni dalam ekosistem. Yang kedua itu remedial. Peserta didik yang belum menguasai materi harmoni dalam ekosistem dibuat soal rantai makanan yang lebih sederhana. Selanjutnya kita memasuk ke refleksi peserta didik dan guru. Refleksi guru. Yang pertama, apakah semua siswa terlibat dalam proses pembelajaran? Apa tantangan peserta didik?
Apa yang ingin saya ubah meningkatkan perbaiki pelaksanaan atau hasil pembelajaran. Yang ketiga yaitu pada momen apa peserta didik menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka. Yang keempat, dengan mengetahui yang saya dapat atau miliki sekarang, apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari. Refleksi siswa, apakah peserta didik merasa senang dengan kegiatan pembelajaran ini? Adakah hal menarik lainnya? Apakah peserta didik memahami materi yang disampaikan guru? Dan yang terakhir itu, bisakah peserta didik menerapkan dalam kegiatan sehari-hari? Hanya inilah RPP yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.